Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini ada yang tidak sekolah kan? Sekolah semua, alhamdulillah. Pada hari ini anak-anak kelas 4 sehat semua, bisa sekolah semua. Mudah-mudahan seterusnya untuk hari-hari berikutnya kita selalu diberi kesehatan ya semua. Berdiri semua, sudah berdiri semua. Coba kalian perhatikan, kalian bajunya rapi semua belum? Sudah rapi semua? Alhamdulillah. Kemudian coba kalian lihat, mau begini ada sampah tidak? Ada sampah, berarti kalian bersihkan ya nak ya. Nah, anak-anak tempatnya sudah rapi, menyanyikan wajibah yaitu lagu Biru Hijau. Kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Yaitu tentang berbagai macam pelajaran, tentang berbagai macam pekerjaan yang ada di wilayah kita. Yang ada di wilayah kita. Kita akan membagi kelompok dulu sebelum melanjutkan pelajaran yang berikutnya, supaya nanti kamu kalau diberi ibu tugas sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Dimulai dari tempatnya Raka. Berhitung dari 1 sampai ke 4. 1, 2, 3, 4. Terus 3, 4. Ke sini. 1, 3, 1, 2, 3. Kita sudah berhitung dari 1 sampai 4. Nomor 1 tetap di situ. Yang hitungannya 1 nah, cepet nak. Bawa alat tulisnya. Ayo, yang nomor 1 berapa? Nomor berapa? Nomor 1 sama nomor berapa? Nomor 4 di sini. Yang nomor 2 berapa? 2 di situ. Ya. 3 di sini, 4 di sini. Nah, setelah
kebiasaan mengeteh atau ngeteh sebagai kebiasaan untuk menemani meditasi santai. Stimulasi ini bisa dinikmati kapan saja, mulai dari pagi sampai malam. Ini adalah cara membuat teh sebelum memasuki teh yang mau dibikin ya. Air panas jadi deh. Akan tetapi teman-teman pada tahu nggak tentang proses pembuatan teh? Yuk simak videonya ya. Hasil olahan teh diambil dari bubuk tanaman teh yang bisa dipetik sekali dengan waktu hingga 14 hari. Sekarang kalian saksikan bagaimana proses cara pembuatan teh itu. Kamu simak videonya dengan baik. Ini di perkebunan teh, pucuk teh dipetik. Pucuk teh akan diproduksi. Pucuk teh yang sudah dipetik akan diproses menjadi teh yang sudah menjadi butiran akan bercampur dengan busa vanili dan ekstrak Teh itu supaya menjadi sedap untuk diminum. Ada campurannya yaitu dicampur dengan vanili. sebagai antiseptik yang bagus untuk menambah. Setelah 30 menit selanjutnya, teh kita alirkan ke pipa dan tentunya akan tersalur di mesin untuk teh. Fungsi pipa Ikan videonya semua ya. agar teh itu bisa dengan sempurna bercampur dengan bahan tadi. Selanjutnya, proses membungkus teh dulu. Mesin ini akan membungkus teh bubuk dalam kantong kecil atau yang biasa dikenal dengan pipet. Jenis plastik ini dilapisi plastik polietilen yang berguna sebagai perekat agar tidak meleleh ketika dicelupkan pada suhu titik air. Sedangkan yang kaku digunakan sebagai tali kantong teh, walaupun halus dengan kaku sangat kuat dan cocok sebagai tali pengikat teh belum. Nah, kecepatan mesin ini bisa mencapai 120 km per jam. Dan per hari setiap mesin bisa menghasilkan 3.500 kotak teh sayur. Wow, banyak banget ya teman-teman. Karena tadi video yang kita saksikan yaitu cara pembuatan teh. Kalian suka minum teh semua nak? Suka. Jadi mayoritas atau pada umumnya kita masyarakat Indonesia itu amat sangat menyukai minum teh karena kesegarannya. Yang kamu lihat tadi di situ adalah langkah-langkah proses pembuatan teh. Yang pertama tadi ada apa di situ nak? Ada apa tadi pertama ya? Ada perkebunan teh. Kemudian di perkebunan teh itu ada apa saja? Ada pohon teh, kemudian pucuk teh dipetik, kemudian dimasukkan ke dalam pabrik dan kemudian dikemas. Itu adalah proses pembuatan teh. Nah, ini adalah bentuk teh yang ada di dalam video tadi yang sudah jadi kemasan. Kalau yang ini pernah kalian lihat teh seperti ini? Ini teh apa namanya nak? Teh celup Sariwangi. Kalian suka? Kalau yang ini teh apa namanya? Teh tubruk. Jadi ada dua jenis teh tubruk dan teh celup. Kalau teh tubruk ini teksturnya dia bentuknya masih berbentuk buliran-buliran daun karena dia tidak digiling secara halus. Nah, kemudian kalau yang teh Sariwangi ini dia lembut, dikemas di dalam bungkus, ada kantong bungkusnya. Kemudian kalau kita mau menyajikan cukup dicelup-celupkan, kemudian sudah jadi deh diminum kita. Ya. Kalian mengamati video tadi, tentu kamu sudah paham bagaimana sih prosesnya pembuatan teh tersebut dari awal hingga sampai akhir. Paham tidak nak? Paham tidak nak? Ya. Pertama tadi di mana teh terdapat nak? Di daerah pegunungan. Kenapa teh itu kok tumbuhnya di daerah pegunungan? Kenapa Alika? Karena daerahnya sejuk dan dingin. Jadi teh itu tidak akan bisa tumbuh di daerah yang tempat panas. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kemudian di dalam perkebunan teh itu atau di dalam video yang kamu tonton tadi
Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan atau berapa? Ya, berapa dipresentasikan dibacakan hasilnya dari kelompok berapa? Berapa dari kelompok 1? Lalu dibacakan berapa? Langkah-langkah proses pembuatan tes secara detail pada kotak-kotak di bawah ini. Nanti memilih pola langkah. Proses pembuatan tadi yang ada di dalam kotak ini pertama dia berada di Gunungan darah yang sejuk. terus Ikuti baguskan dan kelompok 1 hasilnya kelompok 1. Silakan. Kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok 2 sudah? Kita perhatikan kawan kita akan mempresentasikan kerjaannya yang ada di LKPD. Kalian bisa menghadapi nanti. Handphone suaranya. Perkebunan mana nih? Ini perkebunan yang mengolahkan Ya, bagus. Tepuk tangan yang kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Ayo Rama, dipresentasikan hasilnya di sini, Nak. Iya. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan yang kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Sini lah. Terus dibacakan. kelompok 3 pipa di hubungan udara yang mengemas teh Terus penghematan. jadi untuk kelompok 4 ini belum sempurna jawabannya, masih ada kesalahan. Kesalahannya di mana, Nak? Tadi di mana kesalahannya kelompok 3 kelompok 4 ini? Di sini yaitu bahwa perkebunan teh itu berada di mana tadinya dia? Pegunungan seharusnya, tapi di kelompok 4 masih salah, tidak apa-apa. Nanti kita bisa belajar lagi dengan kawannya ya, Nak ya. Jadi kita sudah selesai untuk mempresentasikan dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya ini tadi Nak yang tadi bahwa di Indonesia tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh dipetik oleh pekerja atau disebut pemetik. Setelah dipetik, daun teh dimasukkan ke penggilingan teh. Setelah teh dikemas dan siap dikonsumsi. Jadi kesimpulannya tadi seperti ini. Paham nggak? Sekarang beberapa pekerjaan yang sangat berhubungan dengan tempat mereka berada seperti pemilik teh yang tinggal di pegunungan yang disebut sebagai dataran tinggi dan nelayan di pantai yang tinggal di dataran
banyak bahwa beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan tempat tinggal kita. Ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi, kemudian ada yang di pantai sesuai dengan tempat tinggal kita. Setelah kita tadi selesai mengamati video yang pertama, kita masih berhubungan dengan daerah pegunungan atau dataran tinggi. Kita mau bernyanyi bersama-sama untuk menghilangkan kejenuhan kita supaya kita lebih bersemangat ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Daerahnya sangat sejuk dan dingin karena terdapat banyak pohon-pohonan. Kemudian daerah pegunungan itu daerah tempat perkebunan teh yang suhunya amat sangat dingin dan sejuk sehingga amat sangat cocok untuk daerah perkebunan. Berikutnya yaitu kita akan menyaksikan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian dan saudara? Jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Anak-anak, mari kita awali kegiatan dengan membaca basmalah. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena Kondisi alam itu mempengaruhi tentang jenis pekerjaannya ya. pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri suhu yang sejuk, pemandangan yang indah, serta tanah yang subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di daerah dataran tinggi antara lain peternak, pedagang, pekebun. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Di daerah dataran rendah ada persawahan. Dataran rendah memiliki ciri-ciri tanahnya landai dan subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat pada daerah dataran rendah antara lain petani, peternak, pedagang. Contoh dataran rendah di Indonesia antara lain Bekasi, Karawang, Indramayu. Di daerah pantai Merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian dataran pantai ditutupi oleh pasir. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di sekitar daerah pantai antara lain nelayan, petani garam, petani rumput laut, penambang ikan, menjaga pantai, pedagang, membuat cenderamata, dan petani kelapa. Contoh daerah pantai di Indonesia yaitu Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Daerah perkotaan terdapat di dataran rendah. Apakah daerah Terdapat banyak gedung kantoran, mal, pertokoan,
Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di dalam perkotaan antara lain karyawan, satpam, menjaga toko, pemilik toko, buruh pabrik, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang terdapat di daerah perkotaan. Contoh perkotaan di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, serta kota-kota besar maupun kota-kota kecil yang ada di seluruh Indonesia. Tadi jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggal masing-masing. Ada yang di dataran tinggi, pekerjaannya di dataran tinggi itu sebagai apa, Nak? Sebagai pedagang. Terus peternak, pemetik teh, itu yang di dataran tinggi. Kemudian yang di dataran rendah seperti di pantai, misalnya bekerja sebagai petani, iya, budidaya rumput laut. Terus apa lagi? Apa, Nak? Tambak garam. Terus apa lagi? Iya. Itu tadi ada di dataran pantai. Udah, kamu tadi lihat di dalam video yang tadi ada di daerah perkotaan. Kalau di daerah perkotaan itu ada apa saja, Nak? Ada karyawan kantor. Terus ada mall, ada satpam. Itu tadi, jadi jenis-jenis pekerjaan itu sesuai dengan tempat tinggal masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, setelah kalian memahami video yang kamu lihat tadi, di sini Ibu akan memberikan lembar LKPD yang kedua tentang pekerjaan dan lokasi tempat tinggal masyarakat yang ada di mana. Kalian isi. Ditulis nama kelompok, kelas, hari, dan tanggal. Di dalam kotak itu ada pekerjaan, terus lokasinya di mana. Udah, ada yang sudah? Udah, kelompok 1. Ini dipresentasikan, lewat sini. Ayo, kelompok 3, dipresentasikan. Ini kelompok berapa ini? Oh iya, kelompok 4. Rama, lewat sini. Bacakan. Biar didengar oleh kawan-kawannya. Lewat sini, sayang. Pekerjaan pemetik teh, lokasi dataran tinggi. Pekerjaan petani, lokasi dataran rendah. Pekerjaan petambak garam, lokasi pantai. Pekerjaan karyawan, lokasi di perkotaan. Pekerjaan budidaya agar, lokasi pantai. Pekerjaan nelayan, lokasi pantai. Bagus sekali jawabannya. Sekarang yang kelompok 1, silakan presentasikan. Sini. Lewat sini, lewat sini. Meli, ke belakang. Meli dari kelompok Pekerjaan nelayan, lokasi di pantai. Tambak garam, lokasi di pantai.
sebagai dataran tinggi dan nelayan di pantai yang tinggal di daerah dataran rendah. Apa sih yang disebut dengan dataran tinggi? Yaitu dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi. Biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan objek wisata dan usaha perkebunan. Jadi dari hasil presentasi kalian tadi sudah disimpulkan dan sudah dikuatkan bahwa pekerjaan itu sesuai dengan daerah tempat kita tinggal masing-masing. Kalian supaya lebih giat lagi belajar dan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran, supaya kalian mendapatkan hasil yang benar. Jadi anak-anak, kalau kita menyimak video untuk mengerjakan gambar KPD itu harus sesuai dengan yang ada di dalam video tersebut. Nah, jadi pada hari ini pelajaran kita yaitu jenis-jenis pekerjaan dan berbagai pekerjaan tadi Ibu cukupkan sampai di sini. Dan ini ada pesan dari Ibu sebelum kalian menanyakan pekerjaan kepada orang tua kalian, pekerjaannya apa, kemudian di daerah mana kita tinggal, besok dikumpul untuk dinilai secara berkelompok juga. Paham ya? Jadi dari kegiatan yang kita pelajari tadi tentang berbagai macam pekerjaan dan tempat tinggal, kalian sudah paham semua. Ada tugas yang kalian kerjakan untuk ditanyakan kepada orang tuanya. Kemudian supaya kalian tidak lupa kalau tugas-tugas Ibu itu dikerjakan, kalau nanti takut lupa, untuk penyemangat kalian belajar supaya menambah pengalaman atau ilmu. Paham ya? Nah, pelajaran kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Ya, silakan Rafa untuk membaca doa sebelum pulang. Doa apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq